Nabi Musa dengan Nabi Khidir malah nggak ada perangkat sama sekali. Cuma dia pakai radar berupa ikan itu kan. Kalau ikannya melompat nanti berarti oh di situ tempat gurunya. Itu saja. Selebihnya semuanya belajar dengan apa yang ada di jalan. Dengan ilmul hal. Itu. Jadi pesantren ini akan terus, pendidikan di pesantren ini tidak khawatir dengan perkembangan zaman karena tidak bergantung kepada perangkat. Karena kenapa? Pendidikannya itu sesuai dengan pendidikannya itu adalah pendidikan pembentukan akhlak. Akhlak itu ya bagaimana transmisi, transfer akhlak dari guru kepada muridnya. Sementara perangkat pembelajaran laboratorium ya mungkin nanti ada laboratorium akhlak, laboratorium etika mungkin ada ya. Entahlah kalau terlalu berlebihan mungkin nanti. Ya itu mengikuti saja perkembangan zaman. Kalau ada komputer digunakan seperlunya. Tidak ada komputer tetap jalan. Itu pendidikan di pesantren. Karena yang diajarkan adalah akhlak. Semuanya diatur. Termasuk nanti bagaimana memegang kitab. Kan tidak boleh sebenarnya seperti ini memegang kitab di tangan kiri. Kecuali karena darurat. Saya perlu memberikan tekanan tertentu gitu. Tapi kalau memegangnya, membawanya kan nggak boleh. Nah, hal-hal yang kecil semacam itu, ini kan nggak perlu perangkat pembelajaran yang sedemikian canggih, nggak perlu. Makanya ditransmisikan. Makanya seperti riwayat-riwayat di pondok pesantren ini tentang sholat. Kenapa kok bisa begitu kuat dan kokoh tertanam? Karena dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru terus sampai ke sahabat, sampai ke nabi. Kita meniru guru kita. Makanya pas semuanya. Oh kok ada yang begini? Oh iya, itu mungkin kondisi sosial masyarakat. Ada yang berbeda loh. Iya, itu mungkin masyarakat tertentu. Untuk mempermudah, maka imam-imam atau pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh di masyarakat tersebut memberikan rukhsah, memberikan keringanan, atau memberikan modifikasi yang tidak mengganggu syariat, diperbolehkan. Sehingga nanti ada perbedaan mazhab. Itu bukan menyalahi, tetapi menyesuaikan dengan kondisi. Kalau mazhabnya satu kan repot. Di sini ya mazhabnya mazhab sarung. Kalau malam jadi selimut, kalau subuh langsung bisa sholat atau pura-pura sholat. Tidur dengan sholatnya sama bajunya. Kalau santri kan terbatas kan, ini pura-pura sudah begini udah diketok kamarnya. Joko begini ya, padahal emang tidurnya seperti itu sudah. Emang tidurnya udah pakai sarung. Nanti bisa pakai selimut. Nah, ini kan kebiasaan di sini. Berbeda lagi di tempat-tempat lain, beda-beda. Ada yang suka dengan takzim ilmu, harus pakai jubah keilmuan, macam-macam. Itu menyesuaikan dengan kondisi. Itu ikhtiar dari ulama-ulama masa dan tempatnya. Jadi beda-beda, tidak perlu kita berlebihan. Nanti di sini terangkan juga nggak boleh berlebih-lebihan di dalam beragama itu. Karena agama luas, jangan dipersempit gitu. Jangan dipersempit. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau yang memang sudah tidak ada hukumnya tidak boleh dan itu tidak melanggar agama ya boleh. Boleh. Jangan terlalu berlebih-lebihan semuanya. Ini mulai. Maka kalau di pesantren itu pertama pembelajaran itu pasti dari niat dulu. Ngapain belajar? Kalau memang nanti cuma tujuannya ya sekedar dapat ijazah. Ini perlu mendapat perhatian betul. Senjatanya orang Islam itu kan memang diniat. Dia niat melakukan sesuatu kebaikan, belum melakukannya dihitung sudah melakukan. Itu kalau orang Islam. Selesai. Tapi diniatkan. Makanya kalau di sini niat itu, kalau di pesantren itu diajarkan harus keras. Jadi niat itu jangan main-main gitu. Kalau berniat harus harus talaffuz. Ya kan? Nawaitu harus. Kenapa? Ya biar jelas, biar tegas. Karena masalahnya nanti kan Anda mau melakukan maksiat. Berani enggak niat Anda? Keraskan coba. Mau melakukan maksiat, kalau niatnya harus disebut, nawaitu apa? Nah, nggak jadi kan? Makanya, segala sesuatu itu menjadi amal, menjadi ibadah, kalau ada niat
niatnya pasti menjadi ibadah. Apapun. Berangkat ke sini, mau apa saja sudah. Dari berjalan itu niat sudah. Mau, niatnya betul sudah. Kita sebutkan, saya niat mau apa? Mau bekerja, mau ini, menafkahi ini. Wah, sudah itu setiap langkah Anda dihitung sebagai pahala. Yang penting ada niatnya. Kalau terserah, aku mengikuti apapun yang akan terjadi. Nah, dia tidak yakin. Karena yang punya niat kan yang di atas. Nah, ini udah berbahaya nih. Kalau begitu sudah. Anda harus yakin Anda. Harus yakin dengan setiap pekerjaan Anda. Harus yakin. Tidak boleh ragu dengan itu. Menuntut ilmu, mencari kasab, mencari rezeki. Tidak boleh ragu. Saya yakin ini baik. Makanya niatkan. Pagi itu bangun tidur, niatkan. Saya sekarang niat bangun. Mau melakukan kebaikan sepanjang hari. Dengan apa? Dengan saya sekarang ini di pesantren. Besok saya di pasar. Besok Anda niatkan dengan berani. Saya akan ada di lapangan. Karena Anda orang-orang ground, orang-orang lapangan. Tugasnya sehari-hari ada di lapangan, di proyek, di apa. Niatkan. Nah, langsung pahala itu. Dari bangun tidur sampai selesai. Sudah pahala kan? Jadi pahala satu hari itu Anda kapitalisasi di depan. Gitu. Anda taruh di depan dulu. Ini yang jadi peringatan dari Al-Ghazali, dari hampir seluruh ulama-ulama. Makanya kita diajarkan talaffuz bin niyah itu, melafazkan niat itu diajarkan agar kita memiliki kontraknya jelas dengan Allah. Nih saya niat begini ya Allah. Langsung pahala soalnya semuanya. Benda mahal itu. Tapi murah, gampang, mudah dikerjakan. Tapi hasilnya luar biasa. Intan niat itu. Maka kalau sebelum kita berangkat ke belakang, kalau niat Anda salah ya sudah stop dulu, kan begitu. Apa dulu niatnya kamu buka buku ini? Kamu cuma pengen tahu, gagah-gagahan nanti, oh iya saya sudah baca Bidayah. Niatnya cuma gitu, sudah selesai, sudah ini. Tapi kalau niatnya cuma seperti itu, makanya ya sudahlah, tidak usah lanjutkan. Mending baca kitab-kitab lain yang lebih tebal-tebal, lebih terlihat gagahnya, ya kan? Makanya ini penuntun hidayah. Penuntun menuju hidayah, pemantik hidayah, bidayah. Jadi kalau niat Anda sudah betul begitu, dilanjutkan di sini. Karena kenapa? Yang ngajar nanti gurunya nyumbang juga kepada niat jelek Anda itu, gitu loh. Seperti kita jual senjata kepada orang jahat. Kita tidak tahu senjata itu dibutuhkan. Banyak orang membutuhkan untuk perlindungan diri. Tapi kalau digunakan menyerang dengan maksiat, menyerang secara batil, kan berdosa. Yang bikin ya tidak dosa awalnya, tapi kebahagiaan, tampiasan gitu loh. Aduh, senjataku dibuat membunuh orang. Padahal aku niat biar untuk melindungi diri. Kan berhati-hati dengan itu. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin. Barang siapa yang membantu seseorang melakukan kemaksiatan, meskipun hanya sepotong kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka ia akan mendapatkan bagian di situ. Ada orang mau masuk ke sini. Di mana rumahnya? Rumahnya Pak Andi. Oh, di situ ditunjukkan. Ternyata dia mau melakukan sesuatu yang kerusakan di sana. Nah, kita membantu menunjukkan. Hanya sepenggal kalimat di sana, gitu ya kan? Itu membantu sudah. Ya, kita semoga tidak ada seperti itu. Wa ingkanat. Ya, kita lanjutkan. Wa ingkanat niyatuka, jika ada niatmu, wa qasduka, dan maksud, tujuan, motifmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, antara engkau dan Tuhanmu, dan antara engkau dan Allah, min talabil ilmi, dari mencari ilmu. Jika ada maksud, motifmu, jika ada niat dan motifmu di dalam mencari ilmu itu antara engkau dan Allah, al-hidayatah, hidayah. Jika motivasimu di dalam mencari ilmu itu adalah al-hidayah. Jika hidayah, duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata riwayah. Bukan semata-mata taklim seperti ini. Riwayah itu penyampaian seperti ini. Bukan semata-mata, oh saya sudah belajar, lulus dari An-Nuqoyah, lulus dari Universitas A, universitas terbaik di Indonesia, lulus dari ini. Bukan sekedar itu. Tapi betul-betul yang dicari adalah hidayah.
melalui perantara riwayah. Riwayah itu ya periwayatan.